Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arahman dengan NIM 2406535, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas 15 poin penting yang ada pada materi hukum pidana dan Pancasila. Nah, masuk kita pada materi yang pertama, yaitu kita membahas tentang memahami konsep teoritis dan prinsip dasar dalam hukum pidana dan kriminologi. Sebelum kita masuk materinya, kita harus mengerti dahulu nih apa itu hukum pidana dan kriminologi ini. Yang dimana hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuannya adalah menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan keadilan. Nah, itulah pengertian dari hukum pidana. Nah, yang kedua itu ada prinsip dasar hukum pidana. Prinsip ini penting dalam hukum pidana, yang dimana terdapat asas-asas yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan tertulis sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan asas legalitas, sudah tertulis sebelumnya. Yang kedua ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Inggrisnya Ginstrafzundelskul, yang dimana seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti bersalah secara hukum dan moral. Nah, itulah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, yang ketiga ada asas individualisasi pidana. Hukuman harus sesuai dengan kondisi dan latar belakang pelaku. Nah, itulah yang disebut dengan asas individualisasi pidana. Jadi hukumannya itu harus sesuai dengan kondisi dan latar belakang pelaku. Nah, itulah prinsip dasar hukum pidana. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kriminologi. Nah, apa sih kriminologi ini? Yang jelas itu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut sosial, psikologis, dan budaya. Fokusnya yaitu mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, di mana kriminologi ini yaitu merupakan bagaimana kita cara mencari pencegahannya, pencegah dari kejahatan ini, atau kita mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Itulah yang disebut dengan kriminologi. Nah, apa hubungan hukum pidana dan kriminologi? Hubungannya yaitu hukum pidana memberikan dasar normatif tentang perbuatan yang jahat dan hukumannya. Sedangkan kriminologi ini membantu memahami latar belakang mengapa seseorang melakukan kejahatan. Nah, jadi keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan efektif. Nah, itulah materi yang pertama. Nah, selanjutnya materi yang kedua, analisis landasan filosofis, historis, yuridis, dan budaya Pancasila. Nah, yang pertama itu ada landasan filosofis. Pancasila berasal dari nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup, cita-cita moral, dan dasar pemersatu bangsa. Secara filosofis, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, contohnya bagaimana Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga cara kita berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah landasan filosofis. Yang kedua itu landasan historis. Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Rumusan Pancasila dibahas dalam sidang BPUPKI Mei sampai Juni 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Proses sejarah ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil refleksi mendalam tokoh-tokoh bangsa terhadap realitas sosial dan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat. Contohnya nilai gotong royong, toleransi antar agama, dan semangat kebangsaan sudah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, itulah materi dari landasan historis. Selanjutnya landasan yuridis. Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi karena tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional serta sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh, semua undang-undang di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir ada landasan budaya.
Pancasila lahir dari budaya bangsa yang beragam dan kaya nilai-nilai luhurnya. Ia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman musyawarah dan harmoni. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam musyawarah desa, gotong royong, dan menjunjung adat istiadat mencerminkan nilai Pancasila secara nyata. Nah, itulah landasan budaya. Nah, jadi kesimpulan singkatnya yang kita dapat dalam materi kedua ini, Pancasila bukan hanya simbol atau teori, tapi merupakan pondasi utuh dan perjalanan sejarah hukum, nilai budaya, dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Memahami keempat landasan ini membuat kita sadar bahwa Pancasila adalah milik kita semua generasi dan harus dijaga serta diamalkan. Nah, itulah materi yang kedua. Lanjut, next kita akan masuk ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan, ada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Sudah hidup lama dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya sudah menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Contohnya Sumpah Pelapa dari Gajah Mada adalah cikal bakal semangat persatuan bangsa. Yang kedua, masa perumusan 1945. Pada sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang disebut Pancasila. Nah, jadi tanggal 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah melalui proses perumusan dan kompromi, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Pancasila terus diuji seperti pemberontakan, disintegrasi, dan perdebatan ideologi mewarnai sejarah Indonesia. Namun, Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi pemersatu di tengah berbagai krisis dan konflik. Contohnya apa? Contohnya saat Indonesia mengalami pergolakan politik di era 1965 atau bisa disebut reformasi 1998, yang dimana Pancasila tetap dijadikan pijakan untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, pada era globalisasi dan digital, tantangan terhadap Pancasila ini berubah, yaitu intoleransi, individualisme, dan disinformasi. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara yang adil dan harmonis. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi yang ketiga ini yaitu perkembangan Pancasila berjalan seiringan perjuangan bangsa Indonesia yang dimana dari masa kerajaan, masa penjajahan, proklamasi hingga sekarang Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan, keadilan, dan kebinekaan Indonesia. Nah, itulah materi yang ketiga. Next kita masuk materi yang keempat. Nah, masuk kita pada poin yang keempat, pola pikir komprehensif mahasiswa dalam menganalisis Pancasila secara historis. Nah, pertama sekali saya tanya, apa itu pola pikir komprehensif? Teman-teman udah tahu belum? Belum. Ini jadi pola pikir komprehensif itu artinya berpikir menyeluruh, mendalam, dan tidak sepotong-potong. Nah, jadi mahasiswa yang punya pola pikir ini akan menganalisis sesuatu dari berbagai sudut pandang nih. Bukan hanya apa yang terlihat saja, tapi juga latar belakang, konteks, dan dampaknya. Nah, pasti kalian juga bertanya, mengapa harus komprehensif dalam menganalisis Pancasila secara historis? Nah, dikarenakan Pancasila bukan hanya produk hukum atau politik, tapi juga hasil dari perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Jika dianalisis secara komprehensif, mahasiswa bisa melihat proses-proses pembentukan nilai Pancasila dari masa ke masa. Memahami bahwa Pancasila lahir bukan tiba-tiba, tapi melalui perjuangan, perdebatan, dan kompromi. Menyadari bahwa Pancasila adalah cerminan dari kearifan lokal, budaya, dan semangat kebangsaan.
Nah, untuk menganalisis Pancasila secara historis dengan komprehensif, kita bisa mengkaji sumber-sumber sejarah seperti teks pidato Soekarno, risalah BPUPKI, dan dokumen-dokumen kemerdekaan. Kedua, memahami konteks sosial politik saat itu, yang dimana ada penjajahan, pergerakan nasional, dan perdebatan ideologi. Yang ketiga yaitu membandingkan perkembangan nilai Pancasila yang dulu dan sekarang. Nah, yang terakhir mengkaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kondisi Indonesia kekinian. Nah, itulah beberapa cara yang mungkin dapat dikembangkan dalam pola pikir komprehensif. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi ini yaitu kita dapat memiliki pola pikir komprehensif yang dimana kita tidak hafal aja isinya Pancasila, tapi juga memahami akar sejarahnya. Dengan begitu, kita bisa menjaga dan mengembangkan Pancasila sesuai dengan semangat zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Semangat. Masuk kita materi yang kelima. Nah, pada materi yang kelima yaitu kita membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi sebelumnya kita harus tahu nih apa itu sistem filsafat. Sistem filsafat adalah suatu kesatuan pemikiran yang runtut dan menyeluruh tentang hakikat hidup, manusia, dan dunia. Jadi sebagai sistem, filsafat punya landasan nih, struktur dan juga arah pemikiran yang saling berhubungan dalam membentuk pandangan hidup. Pada materi ini kita juga harus paham nih, yaitu mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Karena kelima sila dalam Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai, tapi tersusun secara logis, saling mendasari dan saling melengkapi sebagai satu kesatuan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, struktur sistematis Pancasila secara filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari struktur hierarkis dan piramidal, yaitu yang dimana bunyi sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini termasuk dasar ontologis atau hakikat yang tertinggi. Artinya Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia secara mendalam dan menyeluruh. Nah, yang terakhir, ciri filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu ada humanistik, yang dimana menghargai manusia sebagai makhluk bermartabat. Yang kedua religius, bertumpu pada ketuhanan. Yang ketiga kolektif dan demokratis, menjunjung musyawarah berkeadilan. Nah, yang ketiga ada kolektif dan demokratis, yang dimana menjunjung musyawarah. Yang keempat ada berkeadilan, tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Yang terakhir integralistik, yang dimana ini menyatukan berbagai unsur bangsa menjadi satu pandangan hidup. Nah, masuk kita kesimpulan pada materi ini. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyeluruh, logis, dan saling terhubung. Ia tidak hanya dipahami sebagai norma atau aturan, tapi juga berbagai cara pikir atau bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat kita ambil dari materi yang kelima. Next kita lanjut ke materi yang masuk kita pada materi yang keenam, yang dimana materi keenam ini merupakan pola pikir komprehensif mahasiswa terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki kedalaman makna dan keterkaitan antara setiap silanya. Dengan berpikir komprehensif, kita dapat menyadari hubungan antara logis dengan sila, menghindari pemahaman yang parsial atau terpisah-pisah, menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan. Contoh penerapan pola pikir komprehensif ketika kita membahas keadilan sosial, yaitu yang terdapat pada sila kelima, kita tidak hanya melihatnya sebagai
tuntutan ekonomi, tapi juga mengaitkan dengan yang pertama ketuhanan. Sila yang pertama berupa keadilan yang bersumber dari nilai moral dan spiritual. Yang kedua ada kemanusiaan, sila yang kedua, yang dimana keadilan harus berlandaskan nilai kemanusiaan. Yang ketiga persatuan, sila yang ketiga keadilan harus memperkuat kesatuan bangsa. Yang terakhir yang keempat musyawarah, yang dimana sila keempat keadilan harus dihasilkan melalui proses demokratis. Nah, inilah cara yang berpikir yang saling mengaitkan setiap silanya secara sistematis, yang dimana ini ciri khas filsafat pada Pancasila. Nah, apa yang kita dapat lakukan pada perubahan ini? Sebagai mahasiswa kita harus dapat melakukan perubahan. Nah, masuk kita kepada kesimpulan materi yang ke-6 ini. Pancasila sebagai sistem filsafat hanya bisa dipahami secara utuh dengan pola pikir yang komprehensif. Jadi mahasiswa perlu membangun cara berpikir yang mendalam, terhubung dan menyeluruh agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi wacana tetapi menjadi panduan hidup yang nyata dan relevan. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi yang ke-6. Next kita masuk ke materi yang ke-7. Nah, kita masuk ke materi yang ke-7 nih, yaitu Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu apa itu etika politik. Etika politik itu adalah nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Tujuannya adalah agar praktek politik tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil, jujur, dan bermoral. Nah, penerapan nyata etika politik di Pancasila seperti pemilu yang jujur dan adil, bukan transaksional. Yang kedua, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, bukan oligarki. Yang ketiga, pemimpin yang merakyat, bermoral, dan transparan. Yang terakhir, dialog dan bermusyawarah, bukan ujaran kebencian atau politik identitas. Nah, contoh sederhananya bagaimana? Seperti seorang anggota dewan yang menolak korupsi dan tetap berpihak pada suara rakyat, sedang menerapkan etika politik berdasarkan Pancasila. Nah, jadi kesimpulan di materi ke-7 ini mungkin Pancasila sebagai etika politik menegaskan bahwa kekuasaan bukan alat untuk mengejar kepentingan pribadi, tapi amanah untuk mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Etika politik berbasis Pancasila harus dijadikan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang beradab dan bermartabat. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang ke-7. Kita next materi yang ke-8. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang pola pikir mahasiswa dalam menganalisis Pancasila sebagai etika politik. Kenapa kita perlu menganalisis etika politik? Nah, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa bukan cuma belajar teori nih, tapi juga harus kritis terhadap praktik politik yang terjadi di sekitar kita. Dengan menganalisis etika politik berdasarkan Pancasila, kita bisa memahami politik dari sudut pandang moral dan nilai, menghindari sikap apatis atau fanatik buta. Oke, yang ketiga, menjadi pengawal demokrasi yang adil dan beradab. Nah, apa itu pola pikir komprehensif dalam etika politik? Pola pikir komprehensif berarti kita tidak melihat Pancasila secara sempit, tapi memahami keterkaitan antar sila dan bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam dunia politik. Pancasila sebagai etika politik, gimana caranya kita menganalisisnya? Oke, sekarang dengan pola pikir kritis dan menyeluruh akan menilai kebijakan pemerintah, apakah adil, pro rakyat, atau sesuai nilai Pancasila. Nah, yang kedua, mengkritisi perilaku elit politik, seperti apakah dia jujur, apakah dia mengutamakan persatuan atau malah memecah belah. Nah, yang ketiga, membangun wacana publik yang sehat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bukan hoaks atau ujaran kebencian. Nah, contoh sederhananya bagaimana? Kita yang menganalisis kasus korupsi tidak hanya melihatnya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi etika politik. Seperti apa? Apakah tindakan itu melanggar nilai keadilan sosial? Apakah merusak kepercayaan rakyat terhadap musyawarah dan demokrasi? Apakah sesuai dengan semangat ketuhanan dan kemanusiaan? Nah, seperti itulah contoh sederhananya di etika politik. Oke. Nah, masuk kita ke bagian kesimpulan materi ini. Kita perlu memiliki pola pikir kita
pola pikir komprehensif dalam memahami Pancasila sebagai etika politik agar bisa menjadi mahasiswa yang melakukan perubahan yang kritis, beretika, dan berjiwa Pancasila. Dengan begitu, kita tidak hanya melek politik, tapi juga menjadi bagian dari solusi perbaikan negara. Mungkin itu kesimpulan yang dapat disampaikan pada materi ini. Kita next ke materi yang ke-9. Nah, masuk kita ke materi yang ke-9, yang dimana materi ini mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, pastinya kita harus mengetahui dulu nih, apa ideologi nasional. Ideologi nasional adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan cita-cita bersama yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai warga negara. Yang kedua, menjadi arah perjuangan bangsa menuju kehidupan yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, yang ketiga, menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam kesatuan. Nah, itulah beberapa contoh atau pengertian dari ideologi nasional. Nah, mengapa Pancasila layak jadi ideologi nasional? Karena Pancasila lahir dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia, bukan hasil impor dari luar negeri. Nilai-nilainya juga bersifat universal, kontekstual, fleksibel, yang dimana universal ini berlaku di mana saja, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan juga konseptual ini cocok dengan budaya dan sejarah Indonesia. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel ini bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri kita. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional, yang dimana pertama, pemersatu bangsa, yaitu tujuannya menyatukan seluruh rakyat dalam satu arah cita-cita. Yang kedua, landasan berpikir dan bertindak, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Itulah fungsinya. Dan yang ketiga, penuntun pembangunan nasional, yang dimana jadi arah dalam penentukan prioritas pembangunan. Yang terakhir, penangkal ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Mungkin itu fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi yang ke-9 ini, bahwa Pancasila bukan sekedar simbol negara, tapi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional. Pancasila harus terus dijaga dan dipahami dan diamalkan juga, agar kehidupan berbangsa tetap kokoh dan harmonis dalam menghadapi tantangan zaman kini. Oke, mungkin kita next ke materi yang ke-10. Nah, masuk kita ke poin yang ke-11, yang dimana pola pikir mahasiswa dalam menganalisis Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kita perlu melihat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan analisis yang menyeluruh ini, kita bisa mengkaji isu-isu kebangsaan melalui Nah, masuk kita ke poin yang ke-11, yang dimana pola pikir mahasiswa dalam menganalisis Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita perlu melihat Pancasila nih sebagai ideologi yang terbuka yang dapat menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan analisis yang menyeluruh, kita bisa mengkaji isu-isu kebangsaan melalui lensa ideologi Pancasila, yang dari radikalisme, korupsi, hingga keadilan sosial. Nah, masuk kita ke poin yang ke-12. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, yang dimana artinya semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak hanya legal, tapi juga bermoral dan berkeadilan sosial. Oke, sekarang kita ke poin yang ke-13. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengusung prinsip presidensial, pemisahan kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta kedaulatan rakyat. Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum utama di Indonesia, dan semua institusi negara wajib tunduk pada konstitusi ini. Keseimbangan kekuasaan penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Nah, poin yang ke-14, Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, Pancasila menjadi lensa untuk melihat dan menilai seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Misalnya apa? Misalnya dalam ekonomi, Pancasila mengajarkan keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam sosial, ia menanamkan rasa kemanusiaan dan gotong royong. Oke, yang terakhir, pola pikir mahasiswa terhadap Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Nah, kita harus memandang Pancasila nih sebagai alat analisis dalam menghadapi persoalan bangsa. Dengan begitu, kita tidak hanya jadi objek pendidikan, tapi juga menjadi subjek perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Nah, itulah 15 poin penting yang dapat saya sampaikan, yang dimana tugas ini merupakan tugas presentasi saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.